Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya untuk Software Requirement Specification atau SRS untuk aplikasi curhat anonim untuk remaja yang untuk aplikasinya sendiri saya beri nama SafeTalk. Untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak E081 dengan dosen pengampu Pak Ardon Rahmadi dan disusun oleh saya sendiri yaitu Sabila Ilma Irjiana dengan NPM terakhir 039. Nanti kita akan membahas pendahuluan yaitu tujuan, deskripsi umum, dokumen, ruang lingkup, dan referensi. Lalu ada deskripsi kebutuhan fungsional yang melingkupi fitur, karakteristik pengguna, lalu ada kebutuhan perangkat lunak dan keras. Lalu yang ketiga ada desain dan perancangan sistem, yaitu kita akan membahas database dan UML. Di dalam UML sendiri nanti kita akan membahas use case diagram, kelas diagram, dan sequence diagram. Lalu yang keempat itu ada kebutuhan antarmuka eksternal, yaitu antarmuka pengguna sama antarmuka komunikasi. Lalu untuk persyaratan non-fungsional itu ada persyaratan performansi dan persyaratan keamanan dan hal lainnya. Dan untuk yang pertama sendiri yaitu pendahuluan. Nah, tujuan yang pertama 1.1 tujuan. Dokumen ini merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SRS untuk aplikasi SafeTalk. Nah, sebuah aplikasi curhat anonim yang ditujukan untuk mendukung kesehatan mental remaja. SafeTalk hadir sebagai platform digital yang memberikan ruang aman bagi remaja untuk menyampaikan perasaan, pikiran, pengalaman tanpa rasa takut akan identitasnya diketahui. Nah, dokumen ini menjelaskan secara terstruktur seluruh kebutuhan perangkat lunak, mulai dari kebutuhan fungsional, non-fungsional, rancangan sistem, hingga antarmuka yang akan dikembangkan. Nah, penjabaran dalam dokumen ini disusun agar memudahkan pengembang, analisis, penguji, dan stakeholder dalam memahami arah pengembangan aplikasi SafeTalk. Nah, tujuan utama penyusunan dokumen ini adalah untuk menjamin bahwa proses pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan berjalan secara sistematis, terarah, dan efisien. Dengan dokumen ini, pengembangan memiliki acuan untuk menghindari ambiguitas, memastikan kesesuaian desain dengan kebutuhan, serta mendukung proses evaluasi dan pengujian perangkat lunak di tahap akhir. Lalu di sini ada 1.2 deskripsi umum dokumen. Nah, di dokumen ini menjelaskan secara menyeluruh tentang kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan, yaitu aplikasi SafeTalk. Nah, isi dokumen disusun berdasarkan standar IEEE 830-1993 yang berisi komponen-komponen penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti kebutuhan fungsional, non-fungsional, rancangan sistem, serta kebutuhan antarmuka pengguna dan komunikasi. Nah, struktur dokumen terbagi menjadi 5 bagian. Yang utama, ya, dari pendahuluan, diikuti dengan deskripsi kebutuhan, perancangan sistem, kebutuhan antarmuka eksternal, hingga persyaratan non-fungsional. Setiap bagian disusun agar mudah dipahami dan menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi. Nah, dokumen ini diharapkan menjadi sumber referensi utama bagi tim pengembangan, penguji, pengguna, dan stakeholder lainnya agar tercipta kesepahaman dalam proses analisis dan implementasi. Dengan dokumentasi ini, proses verifikasi dan validasi perangkat lunak dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan akurat. Nah, ini disusun dalam beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan, deskripsi kebutuhan fungsional, desain sistem dan diagram UML, kebutuhan antarmuka, dan persyaratan non-fungsional. Nah, untuk 1.3 ruang lingkup, SafeTalk adalah aplikasi curhat anonim berbasis web atau mobile yang dirancang khusus untuk remaja dalam mendukung kesehatan mental mereka. Nah, aplikasi ini menyediakan platform digital yang aman privat bagi pengguna untuk berbagi curhatan, mendapatkan dukungan emosional, serta berinteraksi dengan konselor yang berkompeten tanpa mengungkapkan identitas pribadi. Nah, fokus utama dari ruang lingkup SafeTalk meliputi proses registrasi anonim, penulisan dan pembacaan curhatan, pemberian reaksi berupa emoji, pelaporan terhadap konten yang tidak pantas, serta sesi konsultasi satu arah antara pengguna dan konselor.
Nah, aplikasi ini memfasilitasi pengalaman curhat dan konsultasi yang nyaman, bebas dari tekanan sosial yang umumnya dialami oleh media sosial publik. Lingkup pengembangan juga mencakup fitur admin untuk proses laporan konten, menjawab konsultasi, serta melakukan modernisasi terhadap isi yang diunggah oleh pengguna. Dengan demikian, Shaftak tidak hanya berfungsi sebagai media curhat, tetapi juga sebagai ruang konseling digital dan sistem pelaporan terintegrasi yang menjaga etika, kenyamanan, keamanan psikolog penggunanya. Untuk referensinya sendiri, saya mengambil IEE STD 830198. IEE Recommended Practice for Software Requirement Specification, lalu ada Pressman RS 2010, lalu ada dokumen RSRS internal, aplikasi logistik alat tulis kantor 2023, dan materi perkuliahan rekayasa perangkat lunak, program studi informatika. Lalu untuk deskripsi kebutuhan fungsionalnya yaitu ada 2.1 fitur. Nah, fitur self-log sendiri yang utama itu ada registrasi dan login akun anonim. Nah, pengguna dapat membuat akun tanpa identitas nyata menggunakan nama samaran yang unik. Lalu tulis dan baca curhat. Pengguna dapat menulis curhatan secara anonim dan membaca curhatan dari pengguna lain dalam bentuk feed. Lalu ada beri reaksi, fitur interaksi berupa emoji seperti palu, semangat, atau sedih untuk mendukung curhatan orang lain yang secara empati. Lalu ada konsultasi ke konsuler, pengguna dapat mengirim pertanyaan atau cerita pribadi yang akan dibaca oleh dan dibalas oleh konsuler, lalu balasan konsultasi, lalu ada laporan konten, dan lalu ada moderasi admin. Nah, fitur-fitur tersebut terintegrasi dalam antarmuka aplikasi yang ramah pengguna dan responsif, serta didukung oleh sistem backend yang aman dan efisien untuk menangani seluruh proses interaksi dalam Saftak. Lalu untuk karakteristik penggunanya sendiri, nah Saftak ini dirancang mempertimbangkan 3 jenis penggunaan utama. Yang pertama adalah penggunaan remaja, konselor, dan admin moderator. Nah, masing-masing ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dalam menggunakan sistem. Untuk pengguna sendiri adalah remaja yang menjadi target utama aplikasi ini. Mereka membutuhkan ruang yang aman dan anonim untuk mengekspresikan perasaan, membaca curhatan pengguna lain, dan mencari bantuan melalui konsultasi. Pengguna tidak perlu menggunakan detail asli. Cukup dengan nama samaran yang menjaga privasi mereka. Lalu ada konselor. Nah, konselor sendiri adalah individu yang memiliki latar belakang di bidang psikologi atau konseling dan bertugas memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau konsultasi dari pengguna. Nah, mereka biasanya itu membentukkan akses ke dashboard yang menampilkan konsultasi yang masuk, serta fitur balasan satu arah yang menjaga kerahasiaan dan struktur komunikasi. Nah, admin ini bertugas sebagai moderator konten, memiliki akses penuh untuk melihat laporan konten, menyaring curhatan yang berpotensi melanggar etika atau keamanan, serta memastikan aplikasi tetap menjadi ruang yang nyaman. Admin juga dapat berperan sebagai konselor jika memiliki hak akses ganda. Lalu di sini ada 2.3 kebutuhan perangkat lunak keras. Nah, aplikasi SafeTalk membutuhkan kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung performa keamanan serta aksesibilitas dari berbagai perangkat. Karena aplikasi ini tersedia berbasis web, mobile, maka diperlukan arsitektur client server yang fleksibel dan efisien. Pada sisi perangkat lunak, penggunaan akhir memerlukan web browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari yang mendukung teknologi HTML5 dan JavaScript. Untuk sisi server, aplikasi dikembangkan menggunakan framework modern seperti Node.js atau Laravel dengan database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan data curhatan, reaksi konsultasi, dan laporan secara terstruktur dan aman. Nah, untuk perangkat keras aplikasi dapat dijalankan pada server dengan spesifikasi minimal CPU dual core, RAM 2 GB, dan penyimpanan 100 GB. Sementara itu, pengguna cukup menggunakan perangkat seperti smartphone, tablet, atau laptop dengan RAM 1 GB dengan koneksi internet stabil untuk mengakses aplikasi software secara optimal. Jadi, kebutuhan perangkat lunak dan keras yang kita gunakan untuk aplikasi SafeTalk itu bisa web browser,
modern yang Chrome, Avira Fast atau Safari, lalu ada server backend itu Node.js, Laravel, dan sebagainya. Lalu database-nya kita itu bisa milih antara MySQL atau PostgreSQL, dan RAM minimal 2 GB, CPU dual core. Nah, yang ketiga ini ada desain perancangan sistem. Bagian ini mendeskripsikan secara menyeluruh sistem bagaimana sistem software akan dirancang baik dari segi arsitektur database maupun model interaksi antar komponen melalui pendekatan berbasis UML. Nah, yang pertama ini database, struktur basis database-nya. Nah, Entity Relationship Diagram atau IRD adalah representasi visual dari struktur basis data yang digunakan oleh aplikasi self-log. Nah, IRD self-log ini dirancang untuk mendukung fungsional inti aplikasi seperti curhat anonim, konsultasi dengan konselor, pelaporan konten, serta perataan admin dalam pengelolaan sistem. Nah, setiap entitas itu dipresentasikan sebagai tabel dan relasi antar entitas dijelaskan sebagai bisa melalui garis penghubung yang menunjukkan arah dan jenis hubungan satu ke banyak atau satu ke N. Nah, kayak ini ada tabel users, ini ada konsultan, ini ada curhat, ini ada reaction, ini ada reports. Nah, ini gambar IRD-nya. Lalu untuk penjelasannya itu yaitu ada user tadi, curhat, reaction, consultation, dan report. Nah, entitas user ini mencakup seluruh penggunaan sistem, termasuk remaja, konsuler, dan admin. Melalui atribut role, sistem dapat memberikan hak akses dan fitur yang tersedia untuk masing-masing pengguna. Lalu ada entitas curhat untuk menyimpan data curhat anonim yang ditulis oleh pengguna. Curhat yang dikirimkan tidak menampilkan identitas langsung, namun tetap terkait dengan akun pengguna secara internal. Lalu ada entitas reaction untuk memilihkan pengguna lain memberikan dukungan atau tanggapan terhadap curhat orang lain melalui simbol atau emoji. Ada entitas consultation untuk mendukung fitur tanya jawab pribadi antara pengguna dan konsuler. Lalu ada entitas reports memungkinkan pengguna untuk melapor curhat yang tidak pantas. Ada relasi antar entitas pada IRD menjelaskan bagaimana data saling terhubung. Nah, setiap pengguna dapat menulis banyak curhat dan mengirimkan banyak reaksi. Satu curhat dapat memiliki banyak reaksi dan bisa dilaporkan oleh beberapa pengguna. Konsultasi melibatkan dua pengguna, yaitu pengirim, yaitu user ID, dan penerima, consular ID. Laporan selalu terkait dengan curhat dan penggunaan laporan. Dengan struktur relasi ini, aplikasi software mampu menangani interaksi sosial, anonim, komunikasi privat, dan pengawasan konten secara seimbang dan struktur. Lalu di sini ada UML kita, yaitu Unified Modeling Language, yaitu untuk use case diagram kita. Ini ada pengguna, admin, dan konsuler. Admin. Nah, kita bisa buat akun anonim, login, tulis curhat anonim, baca curhat, kasih reaksi, konsultasi dengan konsuler. Ini ada lihat permintaan konsuler, bahas konsultasi, lihat riwayat konsultasi, dan kelola kanton. Nah, pengguna user ini nanti ada profil anonim, tulis curhat, baca curhat lain, kasih reaksi, konsultasi dengan konsuler, dan laporkan konten negatif. Lalu untuk konsuler sendiri itu ada lihat permintaan konsultasi, balas konsultasi, lihat riwayat konsultasi. Lalu admin ada moderasi konten, kelola laporan, ada kelola akun konsuler. Lalu untuk use case dan relasi, register, user melakukan pendaftaran akun ke anonim dalam sistem, lalu login digunakan oleh semua aktor user konsuler untuk mengakses sistem, lalu tulis curhat, user menuliskan curhatan secara anonim. Lalu ada baca curhatan, user dapat membaca curhatan yang lolos moderasi, beri reaksi, konsultasi, lalu kayak seterusnya. Lalu penjelasan relasi khusus itu tulis curhat include moderasi curhatan. Nah, curhat yang ditulis user harus melalui moderasi admin sebelum ditampilkan. Maka ini relasinya wajib include. Lalu balas konsultasi, lihat konsultasi masuk. Konsuler nggak mungkin balas kalau nggak lihatnya. Lalu ada kelola laporan konten dari moderasi curhatan. Admin bisa saja melakukan verifikasi tambahan terhadap curhatan yang sudah tayang jika ada laporan masuk dari user lain. Lalu ini ada kelas diagramnya, teman-teman.
Ini ada user, konsultan, curhat, reaction, dan report. Nah, kelas diagramnya itu merepresentasikan struktur data dalam utama sistem aplikasi, termasuk relasi antara entitas utama seperti user, curhat, konsultasi, reaction, dan report. Nah, user ini merupakan aktor utama dalam sistem kita ya. Sistem pengguna dapat menggunakan fitur-fitur yang membuat curhat, memulai konsultasi, memberi reaksi, dan melaporkan. Nah, satu user itu dapat banyak membuat curhat, satu user juga dapat memulai banyak konsultasi, satu user dapat memberikan banyak reaksi terhadap curhatan, lalu satu user juga dapat membuat banyak report terhadap curhatan yang dianggap tidak sesuai. Lalu curhat ini. Curhat adalah representasi dari isi atau cerita yang dibagikan oleh pengguna secara anonim. Nah, relasinya itu setiap curhat dibuat oleh satu user, setiap curhat dapat memiliki banyak reaksi, dan setiap curhat dapat memiliki banyak report. Lalu ada konsultasi. Dengan relasi ini, satu konsultasi diinisiasi oleh satu user, tidak digambarkan hubungan langsung dengan entitas lain, karena fokusnya adalah hubungan satu lawan antara user dan pihak konsuler. Lalu ada reaction dengan relasi, setiap reaction diberikan oleh satu user, setiap reaction terkait dengan satu curhat. Lalu ada report digunakan untuk melaporkan curhatan yang tidak pantas, mengandung konten negatif atau melanggar aturan komunitas ya. Lalu ada setiap report dibuat oleh user, setiap report terkait satu curhat. Lalu ini ada sequence diagram user ini. Nah, aktor adalah pengguna, sequence diagram buat akun dengan aktor pengguna. Tujuan pengguna dapat membuka akun mengakses fitur. Pengguna membuka halaman pendaftaran. Pengguna mengisi form nama, email, password, konfirmasi password. Lalu sistem memvalidasi. Lalu jika validasi berhasil, data dikirim ke server. Lalu sistem menyimpan data pengguna ke database. Sistem mengirimkan konfirmasi berhasil atau bermasalah jika berhasil digunakan ke arah login. Jadi yang terlibat di ini tuh ada form pendaftaran, front end, API pendaftaran, back end, dan database pengguna. Nah, validasinya itu wajib isi format email, verifikasi duplikasi email, dan pencocokan password. Hasilnya akun berhasil di login. Gitu. Lalu ada login, ini aktornya masih tetap pengguna, aktornya pengguna. Pengguna memasukkan username password ke form login. Kalau login berhasil, maka nanti menginput email password. Apakah email terdaftar? Jika cocok, iya. Jika iya, bisa masuk login gitu. Sistem yang form login, server autentifikasi, database, kredensial. Email harus terdaftar, validasinya itu email harus terdaftar, password harus benar, pengguna berhasil masuk ke sistem diberi penyeratan. Lalu sequence tulis curhat diagram. Ini aktornya masih pengguna, tujuannya untuk membagikan perasaan tanpa identitas. Pengguna memilih menu curhat anonim, menulis isi curhat, menentukan tag atau topik, melakukan validasi konten, menyimpan curhat dengan ID anonim. Sistem yang terlibat yaitu ada UI input curhat, server penyimpanan database curhat anonim. Validasi panjang konten tidak mengandung syarat kekerasan gitu. Lalu ada sequence diagram yaitu baca curhat dengan aktor pengguna. Tujuannya untuk melihat curhatan anonim dari pengguna lain. Alur detailnya itu pengguna memilih menu baca curhat. Sistem mengirim permintaan ke server untuk mengambil data curhatan. Nah, server mengambil data curhatan dari database. Daftar curhatan ditampilkan dalam antarmuka pengguna. Penggunaan dapat melihat salah satu atau melihat isi secara lengkap. Nah, sistem yang terlibat ini ada front end, back end, database curhat. Nah, untuk validasinya itu validasi oleh pagination dan filtering. Daftar curhat ditampilkan dan pengguna bisa membaca konten secara anonim. Lalu ada sequence beri reaksi, yaitu di sini ada pengguna dengan tujuan memberikan dukungan terhadap curhatan pengguna dengan bentuk reaksi atau emoji. Nah, alur detailnya itu pengguna membaca sebuah curhat atau pengguna memilih salah satu jenis reaksi yang tersedia. Sistem mengirimkan data reaksi ke backend menyimpan reaksi di database, lalu sistem memperoleh tampilan. Nah, sistem yang terlibat ini ada UI, API reaksi, database reaksi, validasi, reaksi tidak boleh spam,
curhat yang dipilih mendapat reaksi tambahan dari pengguna lain. Lalu ada sequence diagram konsultasi dengan konsuler, aktornya masih tetap pengguna, yaitu mengirimkan permintaan konsultasi pribadi kepada konsuler. Pengguna membuka dengan alur detailnya itu pengguna membuka fitur konsultasi, mengisi form permintaan berisi nama, sistem melakukan validasi si form, jika valid permintaan dikirim ke backend dan disimpan di database, sistem memberikan notifikasi bahwa permintaan berhasil dikirim, permintaan dikirim ke dashboard konsuler. Sistem yang terlibat ini UI formulir konsultasi, backend konsultasi, dan database permintaan. Validasinya itu untuk topik dan isi harus sesuai format. Hasil akhirnya itu permintaan dikirim dan masuk ke antrean konsuler. Lalu ada sequence diagram, lihat permintaan konsultasi konsuler. Ini aktornya itu udah konsuler ya. Untuk melihat permintaan konsultasi yang masuk, konsuler login ke sistem, masuk ke halaman permintaan konsultasi, menampilkan daftar permintaan konsultasi dari database, konsultasi memilih salah satu permintaan untuk membaca detailnya. Sistem yang terlibat itu dashboard konsuler, back-end permintaan, database konsultasi. Dengan validasinya yaitu konsuler harus autentikasi terlebih dahulu sebelum mengakses data, dan hasil akhirnya itu konsuler melihat permintaan konsultasi dan bisa memberikan respon. Lalu ada sequence diagram balas konsultasi konsuler, yaitu aktornya konsuler, memberikan respon terhadap permintaan konsultasi dari pengguna. Dengan alur detailnya itu, konsuler membuka permintaan konsultasi dari dashboard, lalu menuliskan balasan dan respon, sistem menyimpan balasan di database, sistem memberikan notifikasi ke pengguna bahwa konsultasi sudah dibalas, pengguna dapat membaca balasan melalui halaman riwayat konsultasi. Nah, sistem yang terlibat itu dashboard konsuler, back and respon, database konsultasi. Lalu ada format teks balasan sesuai panjang minimum. Lalu balasan berhasil dikirim, hasil akhirnya balasan berhasil dikirim ke pengguna dan tersimpan sebagai arsip. Lalu ada sequence diagram kelola laporan konten admin. Ini aktor admin tujuannya untuk menindaklanjuti laporan konten yang dianggap melanggar. Admin login ke sistem dengan alur detailnya, mengakses halaman laporan konten, sistem menampilkan daftar laporan masuk, admin membuka detail laporan, lalu admin memverifikasi jika terbukti konten dihapus, jika tidak terbukti konten diabaikan. Sistem yang terlibat ini ada dashboard, admin, API, laporan konten, dan database curhat reaksi laporan. Validasinya admin dapat melihat siapa pelapor dan waktu pelaporan, konten yang bermasalah dihapus dan dinyatakan aman. Sequence diagram yaitu lihat riwayat konsultasi dengan aktornya itu admin, melihat seluruh riwayat dengan tujuan melihat seluruh riwayat komunikasi antara konsuler dan pengguna. Dengan alur detail, admin login dan mengakses menu riwayat konsultasi, sistem mengambil seluruh percakapan konsultasi dari database, admin bisa memilih percakapan filter, tanggal konsuler dan pengguna, admin dapat membaca isi konsultasi baik permintaan maupun respon. Nah, sistem yang terlibat ini ada dashboard admin, backend riwayat, database konsultasi. Nah, validasinya itu akses hanya untuk admin dan data itu bersifat rahasia. Lalu hasil akhirnya itu admin dapat mengevaluasi performa konsuler dan kualitas respon. Lalu yang terakhir ini ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang 4.1 antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna self-talk dirancang secara intuitif dan ramah pengguna. Aplikasi ini memiliki dua versi, yaitu versi web dan versi mobile Android. Setiap versi memiliki tampilan yang konsisten. Nah, halaman beranda ini menyediakan daftar curhat terkini dari pengguna lain dengan fitur pencarian dan fitur berdasarkan kategori atau waktu, lalu halaman curhat, formulir yang memungkinkan pengguna, lalu ada halaman konsultasi dan halaman admin. Lalu ada antarmuka komunikasi menggunakan arsitektur client server berbasis REST API. Komunikasinya itu dengan backend dilakukan secara aman dengan komponen protokolnya itu pakai HTTP atau HTTPS, format data JSON, autentikasi menggunakan sistem token berbasis JWT dengan refresh token untuk menjaga sesi tetap aktif. Lalu ada endpoint API gitu. Lalu ada persyaratan non fungsional. Ada persyaratan performansi. Nah, persyaratan performansi aplikasi Servtech dirancang untuk memberikan
performansi tinggi dengan waktu respon maksimal 2 detik dengan rata-rata permintaan pengguna. Lalu, sistem juga harus mampu memproses minimal 1.000 permintaan bersamaan tanpa mengalami penurunan performa signifikan. Lalu ada persyaratan keamanan data dan privasi pengguna remaja. Semua informasi pribadi dan aktivitas pengguna dienkripsi baik saat penyimpanan atris maupun dalam transmisi in transit. Sistem dilindungi dari serangan umum seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan cross-site request forgery atau CSRF. Setiap pengguna diharuskan login menggunakan sistem autentifikasi berbasis token atau JWT tadi ya teman-teman. Admin hanya dapat mengakses data sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan melalui sistem peran role-based access control. Lalu hal lainnya yaitu Softlink dirancang menggunakan prinsip desain responsif agar dapat berjalan optimal di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan desktop. Sistem mendukung penggunaan lintas platform dan browser serta mempertimbangkan aspek inklusivitas seperti kontras warna yang baik dan navigasi ramah disabilitas. Selain itu, sistem dokumentasi internal dan monitoring server telah disiapkan agar pengelolaan dan perawatan sistem dapat dilakukan dengan efisien dan berkelanjutan oleh tim administrator teknis. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.